Baik, salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Doris Yanturi, di dalam tayangan program KKA untuk hari ini. Ya, saudara, bagi kita yang sudah melewati banyak proses, termasuk juga vaksin, kita percaya semua karena perlindungan Tuhan, kita boleh sampai hari ini hidup. Itu bukan karena vaksin tentunya, tetapi karena pertolongan Tuhan. Arti vaksin berarti memberikan sebuah bantuan untuk membantu daya tahan tubuh kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita ada hari ini oleh karena kasih karunia, ya karena kasih karunia. Puji Tuhan, ya saudara yang dikasihi Tuhan, pada program KKA ini, dalam KKA bertumbuh untuk pelayanan rumah doa ministry. Bagi saudara yang dikasihi Tuhan yang langsung melihat atau mendengarkan tayangan untuk renungan singkat pada kali ini, ya saudara, saya ingin mengulas ya satu makna kasih karunia, ya satu makna kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Makna kasih karunia, ya. Jadi saudara, sebelumnya kita berdoa dulu, biar kiranya Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita. Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu dalam tayangan virtual kepada setiap pemirsa yang menonton, siapapun, biarlah kiranya mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk boleh menerima kekuatan keselamatan, menerima Roh Kudus untuk mereka mengerti akan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kali ini ya makna kasih karunia ya tentu agak berbeda. Apa itu kasih karunia? Ya, kalau berbicara tentang apa itu kasih karunia, itu kita bicara tentang definisi. Ya, tapi kalau berbicara tentang makna kasih karunia, jadi sama seperti kalau kita makan, apa maknanya makan? Tentu supaya kita sehat ya. Jadi kalau makna kasih karunia itu apa? Apa fungsinya? Buat apa itu kasih karunia itu? Nah, kalau kasih karunia sendiri kan itu sesuatu yang bersifat yang harusnya kita tidak bisa dapat karena kita nggak punya hak untuk itu, tetapi kita dapatkan dengan cuma-cuma. Itu kasih karunia. Ketika saudara melihat seorang anak jalanan di pinggir jalan, ya begitu ya. Nah, saudara pengemis gitu, saudara tergerak oleh belas kasihan memberi. Itu hak kita, memberi atau tidak itu adalah hak kita. Nah, jadi kita sedang melepaskan kasih karunia ketika kita memberi kepada orang tersebut. Karena sebenarnya dia nggak berhak mendapatkan apa yang kita punya. Yang berhak atas apa yang kita punya adalah keluarga kita, anak kita, cucu kita. Nah, tapi orang lain, bahkan peminta-minta, kita beri, itu adalah kasih karunia buat dia. Jadi kasih karunia tergerak oleh dasar belas kasihan. Alkitab pernah mengulas tentang apa itu belas kasihan. Itu dari kata compassion, berarti itu sebenarnya tergerak oleh karena iba ya. Jadi seperti Yesus seringkali digerakkan oleh belas kasihan ya, belas kasihan ya. Saudara-saudara, tetapi kalau kita melihat tentang makna kasih karunia itu apa sebenarnya saudara? Dalam Roma 5 ayat 21 dikatakan begini saudara ya. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus. Jadi pada kali ini saya mau sampaikan kepada kita saudara pendengar bahwa ya dosa itu berkuasa atas alam maut, bukan berkuasa di sorga. Jadi dosa tidak ada di sorga, dia ada di alam maut. Dia berkuasa di alam maut. Jadi kalau orang-orang pendosa saudara, itu bagian daripada kekuatan daripada alam maut itu sendiri saudara ya. Jadi yang perlu saya mau sampaikan kepada kita tentang makna kasih karunia saudaraku, perhatikan pada kalimat setelah koma, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut ya, masih ayat 21, Roma 5 ayat 21, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus. Nah, saudara, jadi saudara bisa mengerti tentang hal ini. Sebenarnya ada 3 poin kalau kita mau belajar ayat ini ya, khusus ayat 21 dari Roma pasal 5 ini ya. Jadi ada beberapa poin saudaraku ya. Kalau poin pertama adalah kita harus melihat berarti sebenarnya yang kata terakhir yaitu Yesus Kristus. Karena di situ ada kata oleh.
kasih karunia akan berkuasa oleh. Nah, itu dia. Nah, kemudian kebenaran untuk hidup kekal oleh. Nah, itu saudara ya. Jadi Yesus berarti sumber, ya. Jadi kita mengertinya mundur dari belakang. Coba perhatikan. Berarti kalau kita membaca dari belakang ayat ini begini, ya, untuk kita mengerti tentunya, bukan membalikan ayat, untuk kita mengerti, karena ada kata oleh di situ, ya. Jadi Yesus Kristus berarti memberi kebenaran untuk hidup kekal. Jadi sumber kebenaran itu adalah Yesus. Karena tadi kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus. Jadi hidup kekal, kebenaran untuk hidup kekal itu tidak ada tanpa Yesus Kristus. Nah begitu. Nah jadi Yesus Kristus itu berarti sumber kebenaran untuk hidup kekal. Nah, itu poin pertama saudara. Jadi saudara harus paham. Jadi Yesus Kristus memberi kebenaran untuk hidup kekal. Nah kalau kita baca lagi mundur. Nah kebenaran untuk hidup kekal itu ya ini berarti oleh kebenaran. Nah apa yang di kata sebelumnya? Kasih karunia. Jadi kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Artinya kasih karunia tidak akan berkuasa dalam hidup kita kalau tidak ada kebenaran yang sifatnya untuk hidup kekal dalam kehidupan setiap orang. Jadi poin kedua, ya, kebenaran untuk hidup kekal memberikan kasih karunia itu untuk berkuasa. Jadi kebenaran untuk hidup kekal tidak akan pernah ada ketika Yesus Kristus tidak menjadi sumber segalanya bagi kebenaran itu sendiri. Nah, kebenaran untuk hidup kekal juga tidak bisa memberi kasih karunia itu, ya, tidak ada kalau kebenaran untuk hidup kekal itu tidak kita imani, tidak kita geluti, tidak kita selami, ya. Tentu kebenaran hidup kekal itu adalah ada pada firman Tuhan. Nah, yang ketiganya adalah dalam hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dalam hidup kita ini tidak lagi dikuasai oleh hukum Taurat, ya. Tetapi kita ada hari ini oleh karena kasih karunia. Jadi kalau saya kalimatkan 3 poin itu dengan sederhana begini. Yesus adalah sumber kebenaran untuk hidup kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran hidup kekal memberikan kasih karunia untuk berkuasa dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, kasih karunia adalah merupakan, ya, satu-satunya jalan keselamatan, ya, oleh darah Yesus, oleh penyaliban Yesus, maka kita mendapatkan kasih karunia. Jadi Yesus disalibkan bukan karena dia salah, tetapi karena dia memberikan cuma-cuma hidupnya buat kita. Bukan ada sesuatu hal, ya, dia bayar kita dengan lunas. Itu kasih karunia. Sesungguhnya Yesus tidak layak disalibkan, tetapi dia mau disalibkan supaya kita tidak disalibkan, supaya kita tidak dihukum. Jadi kita tidak ada lagi dalam hukuman, dalam hukum Taurat, saudara, tetapi dalam hukum kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 6 ayat 1 dikatakan begini, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, tentu tidak, karena Tuhan juga tidak mau dipermainkan, ya. Jadi ketika kita dengar firman, jangan keraskan hati kita, jangan, ya. Jadi kita tidak boleh gara-gara kasih karunia, toh juga nanti Yesus mengampuni saya. Kasih karunia kan demikian, saudara, ya. Dia akan berbelas kasihan. Nah, sama seperti ketika kita, saudara, memberikan sumbangan kepada anak jalanan tadi. Nah, mungkin sekarang kita kasih, besok kita lihat lagi ada di situ. Nah, kita masih kasih karena mungkin dia masih perlu makan. Tetapi ketika kita menemukan dia berbuat jahat, tentu kita akan berpikir ulang, layak nggak saya memberikan kasih karunia itu kepada dia? Sekarang aku lihat dia baik-baik saja, kita memberi dengan belas kasihan. Tapi ketika kita lihat dia mencuri, pasti tidak muncul belas kasihan. Yang ada mungkin kebencian, justru sebaliknya, kebencian yang muncul. Jadi artinya begini, saudara, kasih karunia Allah itu, ya, itu bukan untuk dipermainkan, tetapi untuk kita boleh bersyukur. Nah, saudaraku, Roma 5 ayat 21 tadi sudah jelas, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, ya. Jadi, nah, dosa berkuasa dalam maut. Artinya, saudara, biarlah kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia, kita biarkan hidup kita dikuasai oleh kebenaran
Tuhan yang bersifat kekal itu, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu saudara ya. Karena Yesus adalah sumber kebenaran hidup kekal. Yesus sumber kebenaran hidup kekal. Ya, kebenaran hidup kekal itu ya merupakan sumber dari kasih karunia. Jadi saudara harus hidup di dalam kasih karunia. Ya, bagaimana orang hidup dalam kasih karunia? Tentu dia harus ya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia harus mengerjakan keselamatannya. Dalam Yakobus dikatakan kerjakan keselamatanmu. Jadi bukan kita bermain-main ya. Ya, kasih karunia, belas kasihan itu tentu untuk kita hargai. Artinya, tanpa kasih karunia kita layak dihukum, kita layak masuk ke penghukuman kekal oleh karena dosa kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, di dalam Roma 6 ayat 14, kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ya, tidak lagi dikuasai oleh dosa. Jadi karena kita bukan di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Nah saudara harus yakin ini ayat. Ada banyak orang Kristen gak yakin, itu yang membuat dia dikuasai dosa. Ketika kita belajar firman, ini adalah kebenaran. Kita mulai tanamkan dalam pikiran kita bahwa kebenaran Tuhan itu telah memerdekakan kita. Sehingga kita tidak lagi diperbudak dosa. Dengan itu kita akan mengaca kepada firman Allah setiap hari. Aku bukan lagi pendosa. Kita mulai mengatakan, kita optimis berkata, aku bukan lagi pendosa. Dengan demikian kita akan membenci dosa itu sendiri. Nah, kesimpulan saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal. Ya, ada 3 hal. Belajar tentang makna kasih karunia. Ya, saudara harus tahu Yesus itu adalah sumber kebenaran hidup kekal. Kebenaran hidup kekal, ya, merupakan sumber kasih karunia untuk bisa berkuasa dalam hidup kita. Yang ketiga, kasih karunia adalah merupakan cara Tuhan untuk menolong kita. Cara yang terbaik dari Tuhan untuk menolong kita karena kita sudah tidak layak lagi untuk di hadapan Tuhan untuk diselamatkan karena dosa-dosa kita. Maka satu-satunya adalah kasih karunia Tuhan. Nah, saudaraku, kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita. Sekali lagi, kasih karunia bukan untuk kita memanfaatkannya, tetapi untuk